Welcome to my channel. Kita lupakan sejenak drawing round 4 yang mengundang perdebatan, mengundang diskusi, mengundang analisa yang panjang di seluruh platform sosial media, WhatsApp group maupun juga warung-warung kopi. Juga kita lupakan sejenak ya oleh Romney yang baru saja menjalani operasi. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan ada keajaiban, bisa in time recovery saat kita menjalani round 4 nanti tanggal 8 kita akan menghadapi tuan rumah Saudi Arabia, dan selang 3 hari nih teman-teman ya, nggak lama lalu kita akan menghadapi Irak dalam dua partai yang paling penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. 82 hari lagi kita akan menghadapi Arab Saudi, tapi itu kita singkirkan dulu, masih lama. Saatnya kita kembali ke laptop membahas kondisi para pemain kita. Ada 3 pemain yang kali ini akan gue bahas. Tentunya yang paling menarik adalah soal Ivar Jenner. Tapi sebelum ke Ivar Jenner, ada 2 pemain juga yang mau gua ulas di sini, yaitu Martin Paes dan juga Sandy Walsh, atau biasanya atau yang benar nyebutnya Martin Paes, tapi gue udah biasa Martin Paes, ya udahlah ya. Oke, Martin Paes tadi pagi timnya hampir saja menang 2-1 dari San Jose. Sayang di menit-menit terakhir ada kebobolan, dan ini memperpanjang rekor tidak pernah menang dari FC Dallas dalam 6 laga terakhir, dan artinya sudah berapa? 15 kali kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir ya. Banyaklah pokoknya kebobolannya. Walaupun memang betul ada 1-2 pertandingan yang dia tampil sangat sangat solid begitu ya, tapi di pertandingan kemarin dari catatan gue dia hanya melakukan 1 save yang sangat krusial, dan ada satu lagi lah stop save yang sebenarnya 50-50 begitu ya. Walaupun dia nggak melakukan blunder karena 2 gol yang tercipta dari tim lawan itu memang gol yang sangat sulit. Satu tembakan ke arah pojok kiri gawang dia, dan satu lagi tandukan memantul. Ya ini buat yang kiper pasti tahu. Tandukan memantul itu walaupun nggak kencang itu paling susah diantisipasi. Nah itu untuk Martin Paes, tetap semangat walaupun hati-hati. Ada 82 hari seperti yang gue bilang untuk meyakinkan Patrick Kluivert bahwa Martin Paes Anda masih menjadi kiper nomor 1 Garuda, karena ada di balik pintu Emil Laudero yang menunggu sewaktu-waktu. Kalau memang Martin Paes terus turun performanya, bukan tidak mungkin Emil akan menyalip, karena September nanti ada 2 pertandingan teman-teman, menghadapi Kuwait dan Lebanon. Bukan tidak, dan menurut gue salah satu dari pertandingan itu Emil akan dimainkan. Nah kalau di 2 laga itu kemudian ada turning point ya, Emil misalnya tampil bagus, baliknya Martin Paes juga kurang, ya bukan tidak mungkin tim kepelatihan akan mengambil keputusan dengan menampilkan Emil di laga melawan Saudi dan juga Irak tanggal 8 dan juga 11 Oktober. Meskipun itu masih panjang, tapi kita terus pantau penampilan dari kedua penjaga gawang. Dan untuk Emil sendiri masih saat ini memang masih kembali ke mother clubnya, Como, klub yang dimiliki oleh Taipan Indonesia dari grup Jarum. Tapi um, ada beberapa desas-desus bahwa dia akan ditransfer ke sana kemari. Demikian juga seperti Jahit Ses, yang banyak isu yang beredar. Tapi kita belum tahu, bursa transfer masih mungkin sekitar 1,5 bulan lagi sampai dengan akhir Agustus. Jadi apapun masih bisa terjadi. Kita berlanjut kali ini ke Sandy Walsh. Nah ini ada informasi yang sebenarnya gue udah dapat 2-3 hari lalu soal Sandy Walsh. Banyak isu yang mengatakan Sandy Walsh akan merapat ke Banten, ya ke Tangerang, tepatnya ke Dewa United. Nama lengkapnya Dewa United Banten kalau nggak salah seperti itu. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dari info awal yang sempat gue sebut ya, ketika Rafael Struijk bergabung ke Dewa United. Sumber ini mengatakan nggak ada lagi pemain diaspora yang datang, mahal soalnya. Nah kira-kira katanya seperti itu. Bayangkan Dewa United, tim yang boleh kita katakan Los Galacticos, yang sepertinya financial freedom gitu ya dalam membeli pemain, mengatakan seperti itu ya. Apalagi ya berarti artinya memang tidak mudah ya untuk mendatangkan pemain diaspora, artinya bandrol cukup tinggi. Dan ini juga menjawab pertanyaan yang katanya Hapner ke Persija, bukan Hapner tapi ada pemain lain yang datang ke Persija, rasanya agak kecil kemungkinannya, karena Persija juga baru kesedot ya duitnya karena mendatangkan Jordi Amat. Nah, Sandy Walsh jadi infonya tidak ke Dewa United, ini yang gue terima. Bahkan sumber ini mengatakan kaget ketika gua singgung soal kemungkinan Wolves merapat ke Dewa United. Dia malah
nggak ada dengar informasi tersebut dari manajemen seperti itu. Jadi ya ini quotation yang memang langsung ya, ada apa namanya, ada pernyataannya. Dan ada juga salah satu subscriber gua yang mend-DM menginformasikan bahwa Yokohama Marinos sendiri tidak ada atau mengeluarkan statement bahwa mereka tidak ada rencana untuk melepas Sandy Walsh, meskipun di Yokohama Marinos Sandy Walsh juga belum pernah main sama sekali setelah dia pulih dari cedera. Jadi kalau dirunut dari dia mulai cedera beberapa bulan, 2 bulan lalu kalau nggak salah, itu belum pernah main sekali. Jadi sudah cukup lama lah ya. Tapi tetap Yokohama Marinos sejauh ini belum ada pernyataan resmi atau keinginan untuk melepas Sandy Walsh. Itu informasi terakhir yang gua bisa uh, informasikan ke teman-teman semua. Last but not least, salah satu pemain gelandang yang ya gue cukup senangi, permainannya tidak banyak spotlight, tapi ya sangat efektif, yaitu Ivar Jenner. Ini terakhir informasinya, kalau ini A2 ya, karena gue memang mau wrap dari informasi di lini media konvensional. Yang bersangkutan itu dipromosikan ke tim nasional, tim senior dari Utrecht. Ya, ini satu kabar yang sangat positif. Pemain yang itu dia, gue sangat respect karena nggak kayak Serge Busquets lah. Ya, jadi biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak gerak, tapi pergerakannya efektif. Dan menurut gua ini satu momen yang sangat penting karena dia begitu sabar main di Young Utrecht. Tahun lalu dia sempat juga absen beberapa kali, tapi cukup reguler lah secara umum. Timnya sering kalah di papan bawah, tapi usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi musim depan kita akan lihat seberapa banyak dia bisa menembus tim utama. Tahun lalu pun di pramusim dia sudah beberapa kali coba di tim senior, tapi mungkin pelatih dalam kondisi saat itu memilih untuk memberikan dia minute play. Atau usianya tahun lalu masih 20 tahun, masih sangat muda, dan ternyata itu berbuah manis. Ya, ini mungkin menjadi benchmark juga ya buat pemain-pemain lain yang masih sangat muda, yang masih mau fight untuk bermain di, katakanlah di Eropa lah, walaupun itu mungkin kasta kedua di Liga Belgia atau Liga Belanda. Tapi kalau memang sabar di usia muda, ya kayaknya bakal ada menuai hasil yang positif juga ya. Tapi kita akan lihat ya tahun depan seberapa banyak dia bisa mendapatkan kesempatan main bersama Utrecht. Tapi paling tidak ini satu kabar positif. Salah satu pemain yang gue ingat penampilannya menurut gue paling bagus saat menghadapi Korea Selatan di U23, sampai ujung nafasnya mau habis sebelum akhirnya digantikan Arkan Fikri saat itu ya. Jadi untuk Ivar Jenner, gue nggak sabar, kita semua nggak sabar untuk menyaksikan penampilannya. Dan ini salah satu pemain yang juga kelihatannya tidak menyerah dan tidak terlalu terganggu dengan persaingan di lini tengah yang kita lihat cukup sesak ya. Dulu ada Nathan, ada Hapner juga sempat main di area tersebut, dan terakhir ada tentunya the one and only yang menjadi sweetheart nation saat ini, yaitu Joe Pelupesi. Tapi kita nggak pernah tahu ya, bukan kita berharap, tapi kalau mungkin Joe Pelupesi kenapa-kenapa, maka kita sadar di sana masih ada Ivar Jenner yang sejauh ini cukup konsisten permainannya bersama tim nasional Indonesia. Dan tadi itu mudah-mudahan di Utrecht dia bisa lebih inti sehingga menempa competitiveness levelnya dan bisa menjadi kartu as lah buat pertandingan nanti di round 4 yang sangat-sangat menentukan ya, tanggal 8 dan juga tanggal 11 Oktober 2025 di Arab Saudi, yang sekali lagi menurut informasi yang beredar akan bermain di Riyadh. Ini ibu kota KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Ya, oke teman-teman semua, itu aja sedikit update dari gua. Mudah-mudahan informatif, mudah-mudahan memberikan insight buat teman-teman semua. Sehat selalu, keep positive and adios.